Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bercerita dan berbincang dengan para sahabat seringkali membangkitkan semangat, seringkali menanamkan rasa optimis ke dalam diri sahabat bahwa surga itu dekat, bahwa untuk menjadi penghuni surga itu tidak sulit. Ini sering disampaikan oleh Nabi. Ini sering diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Salah satu hadis Nabi yang disampaikan kepada sahabat untuk mengingatkan sahabat bahwa surga itu dekat, bahwa untuk menjadi ahli surga itu tidak sulit adalah kisah seorang perempuan pezina atau seorang pelacur yang mendapatkan ampunan dari Allah hanya karena memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Annam ra'atan baghiyan ra'at qalban yatifu bi bi'rin fi yaumin har qad adla'a lisanahu minal atash fanaza'at lahu bimukiha faghufira laha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang tidak baik, seorang pelacur yang di saat hari sangat panas melihat seekor anjing kehausan yang berkeliling di dekat sumur. Karena begitu kehausan sampai-sampai anjing ini menjulurkan lisannya. Melihat anjing yang kehausan tadi, muncul rasa iba, terbit rasa kasihan di dalam hati si perempuan pezina ini. Maka dibukalah sepatunya, diambil air dengan menggunakan sepatu tadi, kemudian diberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghufira laha, karena dia berikan minuman kepada anjing yang kehausan, Allah berikan kepada dia ampunan. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Dalam hadis ini kita melihat betapa besar cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba. Betapa luasnya ampunan Allah kepada para hamba. Seorang perempuan yang tidak baik, seorang perempuan yang melakukan dosa besar, mendapatkan ampunan dari Allah hanya karena memberikan minuman kepada seekor anjing. Maka para ulama kita juga mengingatkan, mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, siapapun di antara kita, siapapun di antara manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak dan sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sekelam apapun masa lalu kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Pintu taubat selalu Allah bukakan kepada hamba-hambanya. Siapa yang bertaubat, siapa yang ingin kembali kepada Allah, Allah bukakan kepada mereka pintu taubat seluas-luasnya. Maka kita terus memperhatikan ketika memperlakukan hamba, Allah selalu mengedepankan rahmat dan kasih sayang dibandingkan kemarahan dan kemurkaan. Maka disebutkan oleh Nabi dalam hadis qudsi, rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku kata Allah lebih dahulu, lebih besar, lebih banyak dari kemarahanku. Ini kata Allah. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Seorang perempuan pezina mendapatkan ampunan. Maka Imam Ibnu Al-Mulaqan ketika menjelaskan hadis ini memberikan penjelasan yang sangat menarik. Hadis ini juga merupakan dalil kalau Allah memberikan pahala, kalau Allah menerima amal soleh yang dilakukan oleh orang yang melakukan dosa besar. Ini lagi-lagi bentuk kasih sayang Allah. Seorang pelaku dosa, seorang yang tidak taat kepada Allah, ketika dia berbuat baik, ketika dia melakukan kebaikan, kebaikannya tidak ditolak oleh Allah, tetapi kebaikannya diterima oleh Allah. Ini menunjukkan karunia Allah, besarnya kasih sayang Allah. Juga yang menarik adalah perkataan Imam Al-Munawi. Hadis ini kata beliau adalah sebuah dalil bahwa karena kebaikan yang kecil, karena ketaatan yang sederhana, dosa besar bisa diampuni dan dihapus oleh Allah. Kasih sayang yang besar dari Allah kepada kita.
Tentu saja perempuan pezina tadi ketika memberikan minuman kepada anjing, dia tidak akan mengira dan tidak tahu kalau karena perbuatan itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sama juga dengan seorang laki-laki dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, lewat di suatu jalan. Di jalan dia mendapati ada ranting kayu berduri di jalan. Maka dalam hati dia berkata, demi Allah, ranting kayu berduri ini saya akan singkirkan dari jalan supaya orang lain tidak tersakiti karenanya. Maka dalam hadis itu, di penghujung hadis disebutkan oleh Nabi, fa udkhilal jannah. Maka karena perbuatan dia tadi hanya menyingkirkan ranting kayu berduri dari jalan, fa udkhilal jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tentu saja dia tidak mengira, tidak menyangka, tidak tahu perbuatan sederhana yang dia lakukan akan menjadi penyebab dia masuk surga. Sama juga dengan kisah seorang perempuan yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah. Ada seorang perempuan yang sering datang ke rumah Aisyah membawa 2 orang putrinya. Ketika datang ke rumah Sayyidah Aisyah berikan kepada mereka 3 butir kurma. Maka si ibu berikan kepada 2 putrinya, tinggal 1 butir. Ketika kedua putrinya selesai makan kurma, habis kurma yang dijatahkan oleh ibunya, kedua putri ini masih ingin makan kurma. Maka si ibu tadi mengalah. 1 butir yang merupakan jatahnya tidak jadi dimakan, dibagi 2, diberikan kepada kedua orang putrinya. Ini separuh, ini separuh. Takjub Sayyidah Aisyah melihat betapa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Rela mengalah, rela menahan lapar, asalkan kedua putrinya kenyang. Maka dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana luar biasanya si perempuan tadi. Mendengar kisah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aujaballahu laha bihil jannah. Sungguh Allah sudah tetapkan perempuan tadi masuk surga karena perbuatan dia, karena kasih sayangnya kepada kedua putrinya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Ketiga peristiwa yang kita sebutkan di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan kebaikan meskipun kebaikan itu terlihat kecil. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Dalam hadis tadi disebutkan hanya melakukan kebaikan-kebaikan kecil, kebaikan-kebaikan sederhana justru bisa mengantarkan seseorang ke surga. Terkait dengan meremehkan kebaikan ini ada 2 pemahaman yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah pemahaman yang kita pahami secara umum, bahwa kita tidak boleh meremehkan kebaikan. Kita tidak boleh meninggalkan kebaikan hanya karena mengira kebaikan itu kecil. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah kita juga tidak boleh meremehkan, menganggap kecil kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Barangkali ini sering terjadi. Orang ketika melihat orang melakukan kebaikan, mereka memandang remeh kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika mendapatkan kebaikan dari orang lain, ada orang yang tidak mengucapkan terima kasih karena melihat ini hal sederhana. Ini tidak boleh. Kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda orang munafik atau di antara perilaku keseharian orang munafik, mereka sering meremehkan, sering memandang kecil kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Allah abadikan perilaku mereka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-79. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minaina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskhuruna minhum sakhirallahu minhum. Orang-orang yang mencela orang yang banyak bersedekah, orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang sedekahnya sedikit. Ini yang dilakukan oleh orang munafik. Melihat orang yang sedekahnya banyak, mereka mengatakan mereka beramal hanya ingin dilihat, mereka beramal hanya ingin didengar. Ketika melihat orang yang sedekahnya kecil, sedekahnya sedikit, orang-orang munafik lagi-lagi berkata, mereka hanya ingin nama mereka disebutkan bersama orang yang sedekahnya banyak. Ini yang dilakukan oleh orang munafik. Jadi ini 2 pemahaman tentang meremehkan amal kecil. Tidak mau melakukan suatu amal karena mengira amal itu kecil. Meremehkan amal juga bisa artinya memandang kecil, tidak menghargai
amal-amal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian dalam hadis ini juga kita melihat bahwa surga itu sesungguhnya dekat dari kita. Itu inti dari hadis ini. Surga itu sangat dekat. Ketika Allah melihat hati kita bersih, ketika Allah melihat kita punya rasa kasih sayang kepada orang lain, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Syekh Zakaria Al-Ansori ketika menjelaskan hadis tentang perempuan yang dimasukkan ke surga atau diampuni dosanya karena memberikan minuman kepada anjing, beliau menjelaskan, jika seseorang yang memberikan minuman kepada anjing saja mendapatkan ampunan dari Allah, apalagi seseorang yang berbuat baik kepada manusia, maka tentu pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah lebih luas. Perempuan tidak baik memberikan minum kepada anjing dapat ampunan dari Allah, apalagi kalau kita berbuat baik kepada sesama. Jika hanya dengan memberikan minuman kepada anjing dapat ampunan, maka apalagi orang yang menyirami hati orang-orang yang bersedih dengan rasa kebahagiaan, tentu dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Jika hanya dengan menyingkirkan duri dari jalan bisa Allah masukkan ke surga, apalagi orang-orang yang bisa membersihkan akidah umat, bisa membersihkan pemikiran umat dari pemahaman yang salah, tentu lebih utama untuk dimasukkan ke dalam surga. Jika hanya berbagi sebutir kurma bisa mengantarkan seseorang ke surga, maka orang yang memudahkan orang yang kesulitan, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, tentu lebih utama untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka sebagai kesimpulan kita lihat 3 hadis atau 3 peristiwa dalam hadis ini. Orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah karena melakukan amalan sederhana, mereka ketiganya memiliki 3 kesamaan. Ada 3 kesamaan yang mereka miliki. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ikhlas, menyingkirkan duri dari jalan, tidak ada mata yang memandang, tidak ada CCTV mengawasi, dia tetap lakukan. Itu karena keikhlasan dia. Yang kedua, kesamaan di antara ketiganya adalah mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dia berjalan melihat duri, dia tidak ingin ada orang yang tersakiti karena duri tadi, dia tidak ingin ada orang yang terluka karena duri tadi. Itu artinya hatinya bersih. Dia tidak senang melihat orang tersakiti, dia senang melihat orang senang. Ini persamaan yang kedua, punya kebersihan hati. Dan kesamaan yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang punya kepedulian, tidak mementingkan diri sendiri, mereka mau berkorban untuk orang lain. Maka jika 3 hal ini ada dalam diri kita, beramal dengan ikhlas, kemudian punya kejernihan hati, punya kebersihan hati, dan kita punya kepedulian kepada sesama, itu artinya surga sudah dekat dari kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.